من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita, Allah menjadikan salat kita sebagai pemberat amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasul, kita mendapati bahwa baginda Rasul itu wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Data ini tidak ada yang menselisihi. Data meninggalnya baginda Rasul itu clear, semua para ulama sirah sepakat. Tidak ada yang khilaf. Semua merujuk kepada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Tidak ada pertentangan soal data wafatnya baginda Rasul. Tapi kalau kita melihat data lahirnya baginda Rasul, itu ada banyak perselisihan, ada banyak khilaf, ada banyak pertentangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di tanggal 8 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada juga yang menyampaikan bahwa beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau tahunnya sepakat semua, tapi tanggalnya banyak yang berselisih. Ada juga yang kemudian mengemukakan bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kalau tanggal wafatnya bersepakat dan tanggal lahirnya berselisih? Para ulama sirah ketika membahas tentang tanggal wafatnya beliau, tidak ada satu orang pun yang menentangnya. Semua bersepakat. Tapi ketika giliran bicara tentang tanggal lahirnya, para ulama sirah berbeda pendapat. Alasannya jemaah dirahmati Allah, karena ketika baginda Rasul itu lahir, orang tidak ada yang tahu kelak anak ini akan menjadi seperti apa. Orang tidak ada yang tahu bahwa beliau akan menjadi manusia paling mulia. Muhammad kecil akan menjadi manusia yang nomor 1 muslimin. Ya, di kalangan muslimin paling tinggi, paling mulia. Makhluk yang betul-betul Allah muliakan. Orang tidak ada yang tahu itu. Maka orang kemudian orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu hidup di masa kelahiran baginda Rasul, mereka tidak terlalu peduli dengan tanggal lahirnya, waktu lahirnya. Karena orang tidak tahu ini kelak akan menjadi apa. Baru kemudian mereka mulai memperhatikan tanggal lahir beliau adalah ketika baginda Rasul kemudian diutus menjadi Rasul, menjadi orang nomor 1-nya muslimin, menjadi orang paling mulia. Baru mereka mulai mereka-reka kapan Muhammad lahir. Maka kemudian terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 11. Bahkan ada data lagi yang mengatakan, bahkan para ulama sirah ada yang sampai mengatakan dari tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal itu semua punya potensi. Semua punya potensi menjadi tanggal lahirnya baginda Rasul. Kenapa? Karena di saat beliau lahir tidak ada yang mencatat, kemudian tidak ada yang punya perhatian besar ke situ. Tetapi ketika tanggal meninggalnya, kenapa kemudian menjadi sepakat? Karena ketika beliau meninggal, orang tahu betul siapa yang meninggal.
Dia adalah orang nomor satunya muslimin. Dia orang paling mulia. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat kemudian punya perhatian betul untuk mencatat tanggal itu, sehingga kemudian tanggal itu turun-temurun kemudian dikasih tahu kepada generasi-generasi berikutnya, hingga akhirnya dalam kitab-kitab sirah tidak ada perselisihan sedikit pun soal tanggal wafatnya. Ini penting jemaah dirahmati Allah, karena saya akan berangkat dari sini. Sebagaimana tanggal lahir beliau itu kemudian ada perselisihan, berikut juga dengan kalimat terakhir yang kemudian keluar dari lisan baginda Rasul sebelum akhirnya beliau menghadap kepada Allah juga banyak perselisihannya. Ada yang mengatakan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul ketika beliau kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Abdullah ibn Mas'ud, kemudian dikuatkan lagi dengan Ummu Salamah istri baginda Rasul, dikuatkan lagi juga dengan Anas bin Malik, bahwa kalimat atau wasiat terakhir baginda Rasul sebelum beliau wafat adalah as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Itu bunyi kalimatnya. Kalau bahasa kita, salatlah kalian, salatlah kalian, atau jangan tinggalin salat, jangan tinggalkan salat, dan perhatikan budak-budak yang ada di dalam tanggung jawab kalian. Ini kalimat terakhirnya. Ini menurut Abdullah ibn Mas'ud, kemudian dikuatkan oleh Ummu Salamah, dikuatkan oleh Anas bin Malik. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, justru kalimat terakhir baginda Rasul beliau pesan kepada kita soal salat. Beliau mengingatkan kepada kita semua, bahkan itu kemudian nanti diceritakan oleh para mu'arrikh, para ahli sirah, diturun-temurunkan bahwa pesan terakhir baginda Rasul adalah jaga salat. Jaga salat. Sesibuk apapun, sepadat apapun, tolong jangan sampai tinggalkan salat. Saya sering bilang bahwa Allah itu saking dari inginnya kita tidak meninggalkan salat, sampai Allah punya syariat soal salat ini detail sekali. Mulai dari tidak bisa berdiri diminta duduk, tidak bisa duduk diminta berbaring, dan terus lain-lain sebagainya. Saat safar Allah kasih syariatnya. Beda dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan soal sholat ini, hampir tidak ada celah toleransi kita meninggalkannya. Coba, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kapan kita dikasih toleransi untuk tidak melakukan sholat? Kapan? Hah? Tidak ada. Kalau saya tanya, kapan kita dikasih toleransi untuk tidak melakukan puasa? Banyak. Safar kita boleh, sakit kita boleh, tapi sholat hampir tidak ada. Yang ada cuma dua. Satu, kalau ibu-ibu, khusus ibu-ibu saat berhalangan. Yang kedua, saat hilang akal, baru boleh nggak sholat. Maka saya selalu sampaikan, orang yang kalau sampai dia berani meninggalkan sholat, bisa dua ini. Satu, dia berhalangan, ya berarti dia perempuan. Atau yang kedua, gila. Hampir tidak ada celah jemaah ini, hampir tidak ada celah. Bahkan dalam sesakit apapun kita, selama akal masih waras, maka kita masih diminta untuk sholat dengan cara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dari pentingnya ini, saking dari pentingnya. Maka itulah kenapa kemudian baginda Rasul selalu pesan, sampai di akhir kalimat beliau, pesan beliau, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat. Berikut juga jaga budak-budak yang ada dalam tanggung jawab kalian. Itu untuk bisa memastikan bahwa umatnya ke belakang nih, yang nanti akan lahir, itu jangan sampai meninggalkan salat. Saya dulu pernah menyampaikan di sini bahwa kalimat baginda Rasul itu sangat luar biasa. Beliau mengatakan as-salatu imaduddin, ya kan? Salat itu adalah tiangnya agama. Kalau agama saja bisa roboh karena penganutnya tidak melakukan salat, apalagi keluarga kita juga bisa roboh, apalagi kita juga rapuh ketika kita meninggalkan salat. Maka penting salat. Belum lagi salat menjadi asas, amal yang paling asasiah
amal yang kemudian paling asasi yang menentukan apakah amal kita nanti diterima oleh Allah atau tidak. Salat, Pak. Maka sesibuk apapun tolong jangan tinggalkan salat. Bahkan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hari ini mungkin datang ke tempat ini dari kantor. Kita kan ini masih ada yang sebagian dari kantor, termasuk saya juga dari kantor. Bahwa ketika kita mengindahkan panggilan Allah di waktu zuhur, di waktu asar, di sela-sela kesibukan kita melaksanakan kewajiban kita itu bekerja, maka itu yang kemudian menjadikan pekerjaan kita yang asalnya adalah amal dunia menjadi amal akhirat. Pekerjaan kita ini yang asalnya ngurusi dunia, ngurusi keuangan, ngurusi ini, pekerjaan dunia. Tapi kemudian ketika kita datang ke masjid untuk menunaikan salat, menunaikan panggilan Allah, disitulah pekerjaan dunia ini kemudian berubah menjadi pekerjaan akhirat. Yang kemudian sejak langkah kita dari rumah sampai nanti kita pulang lagi, Allah ganjar setiap langkahnya menjadi pahala. Oke, memang bekerja itu bagian dari kewajiban bagi kita untuk menafkahi keluarga. Tetapi kalau kemudian pekerjaan kita justru membuat kita lalai dari salat, maka pekerjaan itu tidak lagi dinilai sebagai pekerjaan yang bisa mendapatkan pahala. Maka penting salat. Itulah kemudian kenapa baginda Rasul menjadikan kalimat salat sebagai kalimat terakhirnya. Itu versi Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Ummu Salamah, istri beliau, yang tentu kita yakin Ummu Salamah juga ikut terlibat dalam mendampingi akhir hayat beliau. Termasuk juga Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah orang terdekatnya beliau. Ya kira-kira mungkin anak angkatnya Jumaidi Rahman, saking dari dekatnya. Jadi kita bisa percaya bahwa ketiga-tiganya mungkin juga ikut terlibat dalam mendampingi, membersamai baginda Rasul saat detik-detik terakhir beliau. Itu pertama. Yang kedua, versinya Bunda Aisyah. Karena Bunda Aisyah juga bahkan beliau yang dikasih anugerah oleh Allah untuk membersamai detik-detik terakhirnya baginda Rasul, bahkan beliau yang memangku baginda Rasul. Bahkan para ulama sirah mengatakan bahwa baginda Rasul itu ketika meninggal, itu meninggal ala fakhdi Aisyah, di atas pahanya Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah betul-betul membersamai beliau. Nah, kalimat Bunda Aisyah justru lebih menarik. Bunda Aisyah mengatakan beliau itu pernah suatu waktu, Bunda Aisyah itu pernah suatu waktu dikasih tahu bahwa setiap nabi itu ketika dia meninggal, maka Allah memberikan kepadanya mukhayyar. Mukhayyar itu pilihan. Jadi setiap nabi yang mau meninggal, mau dicabut sama Allah nyawa beliau-beliau ini, maka sebelum dicabut itu Allah kasih pilihan sama mereka. Apakah mereka memilih dunia atau memilih akhirat? Memilih dunia maksudnya mau umurnya diperpanjang sehingga mereka masih tetap berkumpul dengan keluarganya, masih berkumpul dengan orang-orang terdekatnya, atau memilih akhirat, mereka berkumpul dengan Allah bersama orang-orang saleh, bersama para syuhada dan lain sebagainya. Bunda Aisyah pernah suatu waktu dikasih tahu soal ini. Salah satu yang memberitahu beliau adalah Urwah. Nah, ketika baginda Rasul menjelang wafatnya itu, tiba-tiba Bunda Aisyah mendapati beliau nunjuk begini, Pak, ke atas sambil mengatakan kalimat yang sangat dipahami betul oleh Bunda Aisyah. Apa maksudnya? Ketika beliau mengacungkan tangan begini, nunjuk begini, beliau mengatakan Allahumma firrafiqil a'la. Dan itu diulang-ulang. Allahumma firrafiqil a'la. Allahumma firrafiqil a'la. Ketika baginda Rasul mengucapkan ini, Bapak tahu maksudnya apa? Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah bersama engkau di surga. Ya Allah bersama para syuhada, bersama para solihin, bersama para siddiqin di surga. Itu maksud kalimatnya, Allahumma firrafiqil a'la. Diulang-ulang. Maka saat itu jemaah yang dirahmati Allah, Bunda Aisyah kemudian mengatakan, "Idzan la takhtaruna ya Rasulullah." Jadi engkau tidak memilih kami ya Rasul. Engkau akan pergi ya Rasul. Engkau akan menghadap kepada Tuhanmu. Engkau akan bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Sampai kalimat ini terus diulang-ulang hingga akhirnya baginda Rasul meninggal.
Jadi kata Bunda Aisyah, kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah firrafiqil a'la. Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, bersama orang-orang di surga, para syuhada, para shadiqin, para siddiqin, para salihin, dan orang-orang salih lainnya. Maka kemudian baginda Rasul meninggal. Itu kalimat yang keluar dari lisan Bunda Aisyah, bahwa kalimat terakhirnya adalah Allahumma firrafiqil a'la. Tapi kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ada juga kalimat masyhur sekali. Bahkan ini sering kita ulang-ulang dalam setiap kajian, terutama di bulan Rabiul Awal, bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah apa, Pak? Ummati, ummati, ummati. Sebagai sebuah gambaran bahwa memang baginda Rasul itu sampai akhir hayat beliau itu memikirkan umatnya. Maka para ulama sirah mengatakan, la yazalu fikrahu masghulan bi ummati. Sungguh pikiran beliau itu tidak pernah habis untuk mikirkan umatnya. Jadi saking dari mikirin umatnya, sampai akhir kalimatnya berupa ummati, 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 atau dalam kalimat yang mungkin lebih sempurna, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Begitu, Pak. Saking dari luar biasanya beliau mikirin umat. Walaupun sebenarnya kalau kemudian kita cari di dalam kitab-kitab sirah, terutama pada bab-bab wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru keterangannya tidak ditemukan. Coba dirahmati. Jadi kalimat ummati, ummati, ummati sebagai akhir kalimat baginda Rasul, justru di dalam kitab-kitab sirah itu tidak ditemukan. Bukan berarti tidak ada, tapi tidak ditemukan. Saya mencoba mencarinya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab induk di dalam sirah karya Imam Ibnu Katsir. Di dalam bab tentang wafatnya baginda Rasul dijelaskan banyak hadis, tapi kalimat ini tidak ada. Kalimat ummati, ummati, ummati sebagai akhir kalimat baginda Rasul itu tidak ada. Bahkan kalau kita mau agak lebih jeli mencarinya dalam kitab yang standar, kitab yang keluar belakangan tentang sirah baginda Rasul, itu kita coba cek di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Biasanya para pecinta sirah, para thalabul ilm di dalam sirah, pencari ilmu di sirah itu, di dalam sejarah peradaban baginda Rasul, itu bisa mengakses kitab ini. Ini kitab yang belakangan muncul, itu juga tidak ada. Bahkan kalau kita ngecek lagi di dalam kitab Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aghlamatil Madinah karyanya Syekh Abdul Qadir Ar-Rayyan, kitab ini secara khusus berisi tentang 100 hadis, tidak kurang dari 100 hadis menceritakan tentang detik-detik terakhir baginda Rasul wafat, itu juga tidak ada. Jadi nanti Bapak bisa cek Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aghlamatil Madinah, artinya wafatnya baginda Rasul dan redupnya kota Madinah atau gelapnya kota Madinah. Karena kota Madinah itu dulu gelap, ketika datang baginda Rasul menjadi terang, saat beliau wafat gelap lagi. Itu juga tidak ditemukan. Tapi kalimat ini masyhur di tengah-tengah kita. Bahkan menjadi bahasan yang senantiasa diulang-ulang. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kami tidak menemukan di situ. Tetapi bukan berarti kalimat ini belum pernah keluar dari lisan baginda Rasul. Pernah. Kalimat ini keluar. Setidak-tidaknya itu sekali ketika beliau hidup dan sekali nanti saat beliau berada di padang mahsyar. Yang pertama, kalimat ummati, ummati, ummati ini keluar dari lisan baginda Rasul tidak pada waktu beliau meninggal atau wafatnya, menjelang wafatnya, tetapi justru ketika baginda Rasul waktu itu membaca Al-Quran sampai di kisah Nabiullah Isa alaihi salam. Di surah Al-Maidah itu ada deretan kisah Nabiullah Isa alaihi salam. Sampailah kemudian beliau pada surah Al-Maidah ayat 118 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang doanya Nabiullah Isa untuk umatnya. Waktu itu Nabiullah Isa berdoa, in tu'adzibuhum
fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabiullah Isa, ya Rabb, kalau engkau ingin mengazab umatku, kalau engkau ingin mengazab umatku, fa innahum ibaduk, silahkan ya Allah, karena mereka itu adalah hambamu. Jadi Nabiullah Isa menyerahkan nasib umatnya kepada Allah. Kata Nabiullah Isa, kalau kau ingin mengazab umatku ya Allah, silahkan, fa innahum ibaduk, karena mereka adalah hambamu, ya terserah engkau ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, tapi kalau engkau ingin mengampuni mereka ya Allah, maka sungguh engkau zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ayat ini membuat baginda Rasul menangis dalam, luar biasa tangisan baginda Rasul, karena beliau mendapati bahwa pendahulunya yaitu Nabiullah Isa alaihissalam menyerahkan nasib umatnya agar kemudian kalau Allah mau azab silakan, tidak diazab juga tidak apa-apa. Baginda Rasul itu nangis, padahal sebenarnya kalimat ini gak masalah, tapi saking dalamnya baginda Rasul mikirin kita, sampai kalimat yang sebenarnya tidak bermasalah ini menjadi satu hal yang sangat masalah bagi baginda Rasul. Ketika Nabiullah Isa mengatakan, kalau engkau ingin mengazab umatku ya Allah, silakan, karena mereka adalah hamba. Kata baginda Rasul, beliau menangis luar biasa sampai kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati ummati ummati. Kata baginda Rasul, kalau versi terjemahannya begini, ya Allah, kalau umatku jangan, kalau umatku jangan ya Allah, kalau umatku jangan, aku tidak mau umatku diazab. Maka sebejat apapun umatku, kalau bahasa kita mungkin kalau kita mau terjemahkan, seburuk apapun umatku ya Allah, tolong jangan sampai diazab. Karena kalau kita memperhatikan sirah, sejak zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, awal kemusyrikan itu ada, sampai zaman Nabiullah Isa alaihissalam, umat yang diazab itu musnah langsung. Jemaah dirahmati Allah, tidak ada. Nabiullah Nuh alaihissalam minta agar umatnya diazab, selesai, musnah itu. Habis itu dilanjutkan dengan Nabiullah Hud, minta umatnya diazab, selesai umatnya. Nabiullah Salih juga begitu, selesai umatnya. Maka baginda Rasul membayangkan, aku tidak mau kayak gini. Aku pengen umatku tidak diazab. Seburuk apapun umatku, semaksiat apapun umatku, aku pengen umatku tidak diazab. Maka beliau mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ummati. Dan itu nangis semalaman sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya Allah kepada Muhammad. Salamnya adalah, wahai Muhammad, aku ridho kepada umatmu dan aku tidak akan menyakitinya. Itu kalimatnya. Bapak bisa cek dalam kitab, terutama Al-Bidayah wa Nihayah, ada itu di dalam kitab Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah juga ada. Intinya kalimat ummati menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Betapa baginda Rasul itu sangat mengkhawatirkan kita. Bahkan beliau kemudian tidak mau seperti Nabiullah Isa alaihissalam yang menyerahkan nasib umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatnya adalah hamba Allah. Beliau bahkan sampai bahasa kita menawar kepada Allah agar tidak sampai diazab. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kalimat ummati 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 ini nanti muncul dalam hadis yang panjang sekali soal syafaat. Ketika waktu itu di dalam surah Abasa itu ada faida ja'atis sakhah, kalau hari mencekam itu sudah datang, yauma yafirul mar'u min akhi, saat itu kemudian orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang anak akan lari dari ibunya, akan lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, seorang sahabat akan lari dari sahabatnya, termasuk seorang ayah, seorang ibu akan lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang egois, semua orang mikirin dirinya sendiri, semuanya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Sampai kan waktu itu Aisyah tanya, ya Rasulullah, benar tidak kalau nanti di hari kiamat orang akan telanjang semua? Kata baginda Rasul, benar. Waktu itu Aisyah bertanya itu di waktu umur beliau masih belia. Kata Aisyah, kalau begitu ya Rasulullah, gimana nanti orang akan saling melihat satu sama lain? Kata baginda Rasul, tidak sempat Aisyah, tidak sempat, tidak bakalan ada pikiran itu, mencekam luar biasa.
Dalam kondisi seperti itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang antri hisab. Perhitungan itu. Ada sekerumunan umat kemudian datang kepada Nabiullah Adam. Mereka bilang, ala tastashfi' lana ya Adam, bisa kau kasih kami syafaat wahai Adam. Tolong kami, mintakan kepada Allah, doakan kami. Kata Adam, aku gak bisa. Saya terangkan sederhana saja dan cepat. Kata Adam, tidak bisa. Allah lagi marah semarah-marahnya hari ini. Begitu juga aku tidak layak untuk menolong kalian. Datang kepada Nuh, maka datang kepada Nuh. Nuh juga sama jawabannya. Datang kepada Ibrahim, Ibrahim juga sama jawabannya. Datang kepada Musa, sama jawabannya. Terakhir datang kepada Isa, juga sama jawabannya. Isa merekomendasikan agar mereka datang kepada Khatamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada baginda Rasul. Maka saat kumpulan orang ini datang kepada baginda Rasul minta izin naik ke atas arsy. Kemudian baginda Rasul naik sajidah, sujud beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis beliau dalam sujudnya itu. Maka kata Allah, lihat kalimatnya, kata Allah, Allah berfirman, irfa' ra'sak. Kata Allah, angkat kepalamu Muhammad. Sal tu'toh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mintalah kau kepadaku Muhammad, aku akan kasih apa yang kau minta. Wasfi atau wasfa' tu syafa', dan mintalah syafaat kepadaku Muhammad, aku akan kasih syafaat. Saat itu jemaah dirahmati Allah, beliau sebenarnya bisa untuk minta untuk diri beliau sendiri. Beliau juga bisa minta untuk saudara atau keluarga beliau. Tapi rupanya kesempatan sal tu'toh itu, mintalah kepadaku Muhammad, aku akan kasih apa saja yang kau minta. Baginda Rasul keluar satu kalimat. Beliau mengatakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Itu kalimatnya. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka itulah kemudian yang mendasari para ulama mengatakan, la yazalu fikrahu masyghulan bi ummati. Pikiran baginda Rasul itu tidak pernah lekang untuk selalu mikirin umatnya. Di dunia beliau mikirin kita, di akhirat juga beliau mikirin kita. Walaupun pada akhirnya nanti beliau adalah orang yang pertama kali memasuki surga, tapi beliau tidak langsung menikmati surga. Beliau justru menunggu kita memastikan bahwa semua umatnya masuk ke dalam surga, barulah kemudian beliau akan menikmati surga itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebegitunya Rasul kita itu kepada kita. Sebegitu sibuknya beliau mikirin kita. Walaupun jemaah yang dirahmati Allah, saya perlu sampaikan ini bahwa saya nggak paham atas dalil yang mana atau nas yang mana yang kemudian mengatakan bahwa kalimat terakhir Rasul adalah ummati. Mungkin mereka punya dalil, tapi yang jelas yang kemudian disepakati oleh para ulama sirah terutama adalah kalimat ummati itu muncul ketika baginda Rasul membaca surah Al-Maidah berkenaan dengan kisah Nabiullah Isa. Berikut juga ketika nanti beliau meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Kalau baginda Rasul sebesar itu pengorbanan buat kita, sekarang kita perlu tanya, kira-kira sebesar apa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga nanti diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.